Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kulon Progo. Halo sedulur Sobat Kulon Progo dan juga pendengar setia podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya dan selalu diberkahi kebahagiaan. Dalam podcast Opsiku sesi ini bersama saya Agrin Ikalarasati selaku Kepala Perpustakaan IKIP PGRI Wates dan juga narasumber kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Kita sudah bersama dua narasumber dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama dengan Ibu D.R.A. Maryati selaku Kepala Bidang Perpustakaan. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Agri. Alhamdulillah. Dan untuk narasumber kita yang kedua, Ibu Nurul Fahmayanti SIP selaku Pustakawan Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Tuh sehat-sehat Mbak Agri. Alhamdulillah. Untuk episode kali ini kita akan membahas teori yang nggak usah berat-berat ya. Kita justru mau ajak Sobat Kulon Progo ini untuk rebranding isi kepala terkait dengan suatu tempat yang dianggap biasanya membosankan gitu. Membosankan, boring dan sepi mungkin ya. Kurang menarik juga nggih Bu. Yaps. Itu tadi yang saya maksud dengan perpustakaan. Pernah nggak sih kalian merasa bosan dalam belajar, mengerjakan tugas maupun sekedar refresh pikiran selama perkuliahan maupun bekerja? Itu sebenarnya saya punya suatu tempat untuk merefresh pikiran, untuk rekreasi dan belajar sepanjang hayat. Itu yang tentunya tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan bisa dikatakan gratis, wifi gratis. Kalau kita di kafe kan kita harus pesan makanan nggih. Untuk di kafe bisa pesan makanan atau minuman untuk sekedar nongkrong atau nugas. Nah, di tempat yang saya maksud ini di perpustakaan itu kita bisa menggunakan layanan dengan gratis, wifi gratis, dan kecepatannya juga kenceng ya Ibu. Itu bisa dimanfaatkan untuk nugas, untuk mengerjakan tugas kantor, nugas kuliah dan sebagainya. Sebenarnya kita juga pengen sih cari tempat yang aman, nyaman, bisa untuk kita sekedar akses wifi itu dengan mudah dan cepat, harga terjangkau bahkan gratis tis gitu. Jadi kalau mengira tempat tersebut tidak ada Sobat Kulon Progo, ini saya kasih tahu tempat yang rekomen buat kalian nugas, buat kalian sharing sama teman-teman, buat diskusi, yakni di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sini untuk biar kalian tidak penasaran lagi, ini bisa langsung diagendakan untuk datang ke spot produktif lah saya nyebutnya ya. Spot produktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Yuk untuk langsung saja kita bisa langsung mengulas tentang di mana sih Dinas Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo, bagaimana pelayanannya, apa saja layanan yang bisa kalian gunakan, fasilitas maupun jam buka layanannya. Yang tentunya kalian yang para pekerja itu kan nanti punya tugas kantor yang mungkin bisa dibawa pulang dan itu di luar jam kantor, tentunya di weekend gitu. Kemudian langsung saja kita masuk ke narasumber yang pertama dengan Ibu D.R.A. Maryati selaku Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo.
Jadi gini Bu, ini kan Sobat Kulon Progo ini sebenarnya pada bingung ini mau nugas di mana, mencari tempat yang aman, nyaman dan kondusif tentunya dengan wifi gratis dan semua pelayanannya di situ gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Untuk di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo itu untuk jam buka layanan serta layanan yang diberikan apa saja Ibu? Monggo. Nggih, matur nuwun Mbak Agrin. Nggih. Jadi gini nggih, Mbak Agrin, mungkin sobat Kulon Progo ya ada yang belum tahu nggih dinas kami. Nggih, kami itu ada perpustakaan daerah Mbak Agrin namanya ya, perpustakaan daerah. Ya, dinasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tapi perpustakaannya namanya Perpustakaan Daerah Kulon Progo. Nah, perpustakaan daerah ini letaknya di Jalan Sugiman. Ya. Kalau mungkin sobat Kulon Progo sudah terbiasa ke alun-alun atas ya. Ya, betul. Ya, bermain di mukbang di alun-alun. Nah, Ya, itu betul. ya itu nggih. Itu tindak aja jalan ke timur. Kira-kira nggak sampai setengah kilo lah Mbak. Oh, Akan iya. menemukan dinas kami. Nah, Dinas Perpustakaan, ada perpustakaan daerah di situ ya. Nah, perpustakaan daerah kami ini bukanya ya Mbak ya. Itu Senin sampai Sabtu. Minggu maaf sampai Minggu. Oh iya, Sampai Minggu. berarti Ya. full ya Bu Full, ini ya. ya. Full day. Iya, iya, full day. Kayak Full day, sekolah, ya. sekolah. Jadi ada perpustakaan full day gitu Oh, ya. iya. Dari Senin sampai Minggu kita buka Iya. terus. Nah, cuma yang membedakan adalah jam bukanya ya. Oh, iya. Kalau Senin sampai Kamis itu kita menyesuaikan jam kerja nggih. Iya. Ya, juga mestinya ada istilahnya persiapan kami. Jadi kita masuk jam 8, nah buka kita layanan jam 8. Senin sampai Kamis itu kita buka jam 8 sampai jam 15.30. Nggih. Nanti ada 1/4 jam karena kita pulangnya jam 4 kurang 1/4. Nanti ada 1/4 jam untuk kami administrasi untuk melaporkan Oke. kunjungan, Iya. untuk membenahi peralatan. Iya. Itu ya, Kamis. Kemudian di hari Jumatnya itu jam 8.30. Iya. Karena Jumat itu hari berolahraga ya. Ya, betul. Berolahraga. Oke. Ya. Jumat sehat, Jumat nggih, Bu. sehat. Nggih, Ya, betul. nggih. Ya. Ya, untuk merefresh kita Ya, betul. nggih, sehingga nanti kita melayani pemustaka istilah Nggih. kami, klien kami itu Ya, ya, Mbak Agni, ya. pemustaka, Pemustaka. Nah, itu kita fresh gitu ya. Sehingga pemustaka itu pelayanan yang prima, memuaskan dari kami itu ya. betul, nggih. Jadi Jumat itu kita bukanya setengah 9 ya, 8.30 sampai jam 15 menit Oh, gitu ya nggih, karena Jumat kita pulangnya jam 15.30. Oh, Nah, nggih. seperti itu Mbak. Nggih. Nggih. Jadi Sabtu Minggu kita tetap buka dari jam 8 sampai jam 13. Oh, iya, nggih. nggih. Dan untuk minggunya Mbak Agrin dan Sobat Kulon Progo perlu kami informasikan ya bahwa Minggu kita itu buka di tempat-tempat. Jadi iya. di kantor kita buka, Nggih. kita juga buka di alun-alun. Oh, Di iya. aula, CFD ya, Bu. Ya, Nggih, di iya. CFD di CFD kita buka juga layanan ya, 1 mobil keliling. Monggo bagi yang olahraga itu Ya, ya, betul. putra putrinya, keluarga bisa lah pinjam buku di situ. Ada layanan juga mewarnai lah, Oh, iya. Kadang ada juga layanan Iya. berceritanya, Nggih. seperti itu Mbak Grin. Baik, jadi untuk CFD tadi itu pelayanannya untuk anak-anak, terbatas untuk anak-anak hanya mewarnai ataukah semua kalangan bisa mengakses koleksi di perpustakaan tersebut? Nah, nggih. Jadi semuanya Mbak, semuanya. Oh, iya, Jadi nggih. harapan kami kan anak-anak diajak setelah olahraga atau sebelumnya gitu ya, itu bisa baca-baca buku anak-anak, bisa mewarnai. Orang Iya, tuanya kan betul. juga bisa baca-baca buku Iya, seperti betul. itu. Nggih. Nah cuma kalau di CFD ini jam kami layanan kami terbatas nih, Nggih. sampai jam 6 sampai jam 9 saja. Oh, iya. Karena memang Nggih. biasanya jam segitu nggak olahraga Nggih, ya, kan betul. nanti siang-siang sudah Masih pagi. Oh, iya. Siangnya untuk Sudah jajan. jajan ya. Nggih. Iya iya seperti Iya, itu, betul, Mbak. nggih. Iya. Jadi untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo ini untuk layanannya sendiri yang bisa Sobat Kulon Progo akses, yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat itu apa saja, Ibu? Nggih nggih. Layanan kami banyak sekali Mbak Agrin, ini saya kapean nggih. Karena Nggih. saking banyaknya layanan Iya, kami, betul. saking banyaknya layanan kami.
Ini ada pasti layanan kami itu ada eksternal dan internal ya, ada lebih dari 30 layanan yang kami sediakan. Nanti mungkin ada beberapa yang kami aturkan mengingat keterbatasan waktu ya. Nanti sobat Kulon Progo bisa lah lihat di web kami. Ada di standar pelayanan, cuma pelayanannya apa saja itu ada. Cuma kami di sini kami informasikan yang aja ya, beberapa saja. Yang pertama adalah layanan baca di tempat. Baca. Jadi sobat pustaka, sobat Kulon Progo bisa lah baca-baca di ruang kami. Di ruangan kami itu ber-AC, full adem gitu ya. Nah, itu Suasananya Bu, adem gitu. yang dicari anak-anak muda ini biasanya yang adem dulu, nyaman Adem gitu, rasanya adem, nyaman gitu ya. Mau selonjoran boleh karena memang ada yang lesehan gitu ya. Ada yang lesehan, ada yang di kursi. Silahkan. Kalau capek boleh tidur, Mbak. Nanti Silakan pekerjaannya gitu ya. tidak selesai, Bu. Ada kan gini ya, ada yang ini baca kok, aduh lama-lama ini kok berat-berat. Capek, istirahat dulu, nggih, sebentar. Ya, itu nggih. Kemudian ada layanan wifi. Nah, ini ya ini yang apa ya, yang banyak dimanfaatkan. Biasanya para mahasiswa ya Mbak Agrin ya, ke tempat kami untuk nugas atau mencari apa ya referensi ya. Seperti itu. Boleh lah gitu ya. Wifi kami gratis dan kenceng sekali ya. Alhamdulillah difasilitasi dari Dinas Kominfo nggih. Dan tanpa password gitu. Begitu masuk langsung nyambung gitu ya. Ya, bisa. Cepat, mudah dan tepat gitu. Dan gratis Mbak. Nah, gratis. Sobat Kulon Progo harus datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Wifi-nya gratis dan kenceng. Ya, itu. Nggih. Nah, ini jadi layanan wifi gratis, monggo disilahkan. Bahkan ada juga seorang dosen ya Mbak ya, dosen dari UTY ya Mbak Maya ya. Ya dari UTY itu sejak COVID itu mengajarnya di tempat kami, daring di tempat kami, saya kayak gitu. Karena beliau tinggalnya di Panjatan, ya, di sana sinyalnya susah, gitu ya, sehingga ke kantor kami, gitu lah. Nah, selain wifi, kami ada juga layanan pinjam buku ya, pinjam pengembalian buku, kemudian layanan ruang anak. Tinggi layanan ruang anak. Di sana juga ada buku-buku anak, ada permainan-permainan, ada APE ya, alat permainan edukasi. Gitu. Bisa untuk momong gitu ya. Ya betul. Momong, hari momong tentang rekreasi ya. Nah, tahun ini kebetulan ada refusing sebenarnya kami berniat kemarin ada di DPR kami untuk APE luar ruangan itu cuma karena ada refusing jadi memang tidak kami laksanakan jadi hanya APE dalam gitu ya alat permainan edukasi yang di dalam. Kalau tahun 2007 ada ya Mbak ya? Yang APE luar kayaknya ada. Belum Bu. Belum juga. Tapi kemarin sempat ada tawaran yang kita mengusulkan yang dengan mitra dari Dana CSR. Nanti semoga bisa gol. Jadi menunjang layanan kami jadi di luar. Anak kalau boring di dalam kan bisa di luar mainan perosotan, ayunan itu seperti itu. Kemudian juga pelitaku, ada layanan pelitaku, pendidikan literasi anak usia dini. Ini kami khususkan untuk layanan anak-anak PAUD gitu ya, TK kayak gitu Nah, ini biasanya kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu datang kunjungan rombongan. Nah, itu nanti akan kami isi kami terima, kami isi dengan yang pertama jelas pengenalan terhadap perpustakaan. Kemudian juga nanti ada permainan-permainan permainan game-game seru gitu ya untuk melatih motorik betul Bu. Seperti itu. Nanti juga akan ada nonton bareng gitu ya. Walaupun hanya terbatas, artinya nonton filmnya yang film gratisan gitu ya, yang gitu, belum punya anggaran untuk yang langganan Netflix itu ya. Insya Allah lah itu menarik nanti lah. Buku-buku kami juga bagus-bagus ya. Nanti akan ada cerita ya, dibacakan cerita ya. Read aloud istilahnya ya Bu Maya ya. Read aloud dari nanti teman-teman pustakawan. Kemudian ada bookkids play juga. Biasanya mempraktekkan dari apa yang sudah dibaca itu. Dipraktekkan langsung. Menyinggung misalnya tentang yang dibaca tadi buku tentang kodok atau apa, buku tentang cumi yang ada di laut, terus nanti kita buatkan replikanya nanti dengan kertas. Itu juga berarti masuk dalam sarana edukasi juga Bu. Melipat itu kan juga motor. Betul Nah, kadang-kadang gini, jadi
ketika anak PAUD, anak TK datang itu orang tuanya juga datang, Mbak. Inilah kesempatan kami juga ibu-ibu akan kita edukasi tentang literasi seperti itu, sehingga istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlalu. Betul. Karena memang literasi itu kan memang harus tanamkan sejak dini gitu. Betul. Dan juga peran keluarga kan sangat penting. Dukungan keluarga kan memang sangat diperlukan. Betul. Sehingga ketika anak-anak itu kita isi tadi dengan permainan, dengan cerita, dengan film, bukis play, orang tuanya juga kita edukasi akan mendukung program kan. Seperti itu. Kemudian juga wisata literasi itu untuk anak-anak SD dan SMP gitu ya. Itu juga kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, mereka datang rombongan, kita isi seperti tadi. Tentunya gamenya berbeda lah gitu sesuai jenjangnya Bu, betul. Mungkin mungkin bikin puisi, mungkin sambung kata atau apa yang bisa mereka senang datang ke kami kan dikemas dalam bentuk game gitu dalam bentuk game, jadi mereka senang juga bertambah ilmunya lah seperti itu. Materi tetap tersampaikan, informasinya juga Bu. Seperti itu. Kemudian inilah kan kami juga memberikan layanan untuk masyarakat ya, terutama perusahaan-perusahaan binaan kami. Itu kita memberikan layanan magang. Layanan magang. Jadi pengelola perpustakaan yang dari sekolah, dari kelurahan, dari manapun gitu ya, bisalah magang di tempat kami gitu ya. Nanti kita akan berikan informasi tentang pengelolaan perpustakaan, mungkin dari pengadaan bukunya sampai nanti buku itu siap dilayangkan. Sampai cara melayani juga mungkin Bu ya. Cara melayangkan. Dan itu gratis Bu. Semua layanan kami gratis. Berarti semuanya gratis Bu. Tidak hanya wifi tapi juga dalam bentuk bimbingan pelayanan juga semuanya gratis. Ada dipungut biaya. Kami juga ini juga ya, ada layanan apa lagi yang tadi ya. Buklun atau Papiku ya, kita print Papiku, paket pinjam buku. Jadi ini dulu awalnya kan ketika kita punya motor pintar itu ya dihapus ya Mbak Maya ya. Bu. Bantuan dari Perpusnas ya. Dari Sikip, dari Kabinet Indonesia Bersatu, tapi karena sudah lama itu udah tidak layak lagi untuk dilayankan, makanya kita buat suatu inovasi namanya paket pinjam buku. Jadi nanti dari sekolah atau perpustakaan umum, perpustakaan komunitas juga bisa nanti kita bekerja sama dengan secara tertulis ya. Nanti ada MOU-nya begitu. Kemudian bisa pinjam buku sejumlah 50 judul buku atau 50 eksemplar juga boleh. Lamanya nanti 1 bulan. Nah itu silakan dari pihak sekolah atau pihak perpustakaan yang ingin memanfaatkan koleksi dari kami untuk pinjam paket buku ini, hadir ke dinas kami untuk memilih sendiri. Jadi kami tidak pilihkan, tapi monggo memilih sendiri buku yang dikehendaki untuk dibawa pulang untuk dilayankan di pemustaka yang ada di perpustakaannya itu disilakan, nanti kami catat begitu. Kemudian silakan bisa dibawa ulang, dilayankan, mau dibaca di tempat perpustakaannya itu monggo, mau dipinjamkan, yang jelas kami mohon untuk bisa diminimalisirkan untuk resiko-resiko kerusakan dan juga mungkin kehilangan. Nah itu menjadi tanggung jawab pihak peminjam. Jadi kami harap ini bisa menjadi sebuah mengatasi dari perpustakaan yang mungkin anggarannya masih sedikit begitu tapi tetap ingin banyak pemustakanya untuk hadir, karena buku yang selalu tukar ada buku baru, meskipun bukunya tidak baru tapi asal ada sirkulasi buku begitu kan, Mbak Agrin juga memahami lah, informasinya juga baru. Jadi itu lebih menarik daripada mungkin buku-buku yang itu saja. Seperti kalau kita makan itu Mbak. Ganti-ganti menunya biar tidak bosan. Betul Bu. Jadi ini layanan di perpustakaan daerah Kulon Progo ini sudah mencakup semua
jenjang ya Bu, itu sudah dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan ke mahasiswa kami di IKIP PGRI Wates sudah juga bisa mencakup masyarakat umum juga ya. Nggih. Oh ya, ini saya teringat Mbak Agrin. Jadi kita itu ada program namanya Jempol Mutune. Oh ya. Jemput bola pemustaka tunanetra. Oh, Nggih. Jadi kita memberikan layanan kepada kawan disabilitas. Nggih. Ya, itu yang tunanetra, kita kerjasama dengan SLB. Nanti kita jemput, ya, kita ada kerjasama, kita jemput, antar jemput lah, kita antar Nggih. jemput. Nah, nanti di tempat kami, nah, tadi seperti yang tadi wisata literasi Nggih, ya, betul. kan kita isi, kita ajak main game, seru lah, pokoknya seru. Iya. Gitu. Yang jelas itu edukatif ya Bu, pastinya edukatif. Iya, jelas, pasti Nggih. itu pasti edukatif. Nah, itu tadi yang layanan di dalam. Nah, Iya. kita kan tadi sama tur layanan yang di luar ya, ekstensi ya, itu ada berapa? Yang satu, yang pertama adalah layanan keliling. Jadi kita ada perusahaan keliling, Mbak. Jadi Nggih. ada 48 Pak ya Mbak Maya ya? Sekarang nggih 48 titik 48 lokasi titik layanan. lokasi layanan keliling kita di sekolah SD ya. SMP-nya ada nggak tahun ini? SMP Tidak ya? tidak Ya. SD saja. SD saja. SD, nggih. nggih. Nah, ada 48 titik. Nah, itu kita kelilingi, kita bawa mobil keliling kita 4 ya Bu Maya ya. Ada 4. Ada 4. Kalau dulu ada motor pintar tadi, Nggih. sekarang sudah kita hapus, kita ganti dengan tadi yang Sudah partiku diadopsi. ya. Inovasi baru. Inovasi baru Nggih. ya. Nah, ini 48 titik itu ya sekolah. Dan ini titik ini tiap tahun ganti ya kita, karena banyak permintaan Nggih. sehingga kita buat inilah, kita gantian gitu ya agar semua bisa merasakan seperti itu. Kemudian ada juga ini tadi yang CFD tadi ya, Nggih. itu termasuk layanan eksternal Eksternal. kami. Kemudian ada spot baca. Spot baca itu ada 2 ya Bu Maya ya, Ada di 2, dinas Bu. dan di Depan di lobi ruang bupati ya, Oh, ruang bupati nggih. ya, itu ada. Jadi itu aplikasi ya, aplikasi ya kayak layanan digital gitu ya. Jadi dipindai pakai QR ya Bu Maya ya. Nggih, Nanti barcode, nggih. barcode, nanti dalam jarak maksimal radius 200 meter. 200 meter. Nah, itu bisa itu ya. Nggih. PHP kita pindah dah itu masuk, tinggal milih bukunya apa dibaca itu bisa. Itu nggih. Kemudian juga pojok baca, buku tercetak. Nggih. Itu kita ada beberapa nggih, satunya di Polres, RSU Dinas, Dinas Pendidikan, DPMPT, kemudian di ruang lobi bupati juga ada. Nggih. Kemudian terakhir ada Pocadi, pojok baca digital. Oh iya, Itu nggih. di Satpas Sim Polres Kulon Progo. Di Polres Kulon Ya, Progo. di Polres Kulon Progo. Sehingga kalau sobat Kulon Progo baru ngurus SIM atau apa gitu ya, bisa untuk mengisi Sambil menunggu, nggih, Ya, nggih. silahkan gitu ya. Di sana ada komputernya juga ya untuk ngakses ini ya. E-booknya. E-booknya ada ya. Ya, ada gitu. Itu Mbak, layanan-layanan kami. Nah, ini dilengkapi tadi ya, area yang adem gitu ya, area yang adem, wifi gratis, ada musola gitu ya, ada kafe juga Mbak gitu Oh, ya. iya. Ya, kami memang apa ya, untuk makan minum jangan di dalam gitu ya, karena nanti ya takutnya buku kotor gitu ya akan tumpah. Jadi sehingga kalau sobat Kulon Progo mau haus gitu ya, bisa jajan di kafe gitu ya. Bentar nanti kalau cuma apa ya garap tugas bisalah di luar gitu ya kan. Spavi juga menyediakan tempat duduk ya Bu Maya ya, ada meja, ada kursinya gitu lah, gratis gitu ya itu ya. Semuanya Itu, gratis ya. gitu, Semuanya Bu. gratis Serba layanan gratis kami. pokoknya. Yang di Betul, kafe nggak gratis, Mbak. Oh, iya. Iya. Kami belum ada anggarannya. Nggih. Nggih. Cuma kita sediakan minum gratis ya. Oh Bu iya, Maya, itu ada. Ada minum gratis ada, air mineral Sebagai- ada. Iya, pelayanan publik harus menyediakan itu, Mbak. Nggih. Nggih. Standar. Nggih, Sudah bisa. ada standarnya nggih Bu. Ya, nggih, itu Pak Green. Saya tertarik tadi yang buku digital Bu. Nah itu tadi apakah dalam bentuk aplikasi atau web
atau bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Oh ya, nggih. Jadi gini ya Mbak Akrin, sekarang kan memang eranya era digital, Nggih, nggih. betul, Bu. Ya, kita juga harus bertransformasi gitu ya, melayani kebutuhan masyarakat gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, senyambang dengan itu kami ada namanya perpustakaan digital ya, Kulon Progo gitu ya. Oh, iya, Kulon nggih. Progo itu sebenarnya itu sudah kita adakan tahun 2018. Ya, Sudah lama, sebenarnya. nggih. Sudah lama Sudah sebenarnya, lama. nggih, 2018 itu nggih. Nah, itu memang bentuknya aplikasi ya Mbak. Teman-teman harus mengunduh dulu aplikasinya baru bisa baca. Mungkin Bu Maya bisa lebih menjelaskan detailnya, monggo Bu Maya. Yang untuk aplikasi Kulon Progo itu Mbak Agrin, jadi sebenarnya maksud dari dinas kami ini kan menyediakan perpustakaan yang tak terbatas ya, ketika mau pinjem malam mau pinjem pagi silakan di Nggih. waktu luangnya tanpa harus hadir ke perpustakaan. Betul. Secara fisik ya. Nggih. Nah, perpustakaan digital ini kita kasih nama Kulon Progo. Jadi sobat Opsiku bisa mencoba membuka di Play Store. Nanti akan ada kotak hijau dan bertuliskan Kulon Progo. Silakan itu bisa diunduh begitu, kemudian diinstal di HP Android ya. Kami masih di aplikasi ya HP Android itu, kemudian silakan nanti login bisa dengan email atau mungkin dengan akun Facebooknya. Nggih. Jadi dua itu yang bisa untuk login sebagai akun. Kemudian setelah berhasil login memasukkan password, harap diingat ya passwordnya Nggih. ya. Itu kemudian buka emailnya, di sana akan ada konfirmasi. Untuk aktivasi akun. Aktivasi Nggih. akun. Jadi harus aktivasi terlebih dahulu. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Nggih. Mbak. Karena sebelumnya itu memang dulu tidak ada aktivasi itu, mungkin dari vendor terdapat mungkin kita yang tidak tahu ya kekurang amanan begitu. Nggih. Nah, setelah itu langkahnya ada aktivasi di email. Nah, silakan klik di kotak, dicari nggih, nanti akan ada kotak di situ, klik aktivasi. Setelah itu berarti Bapak Ibu sudah punya ya, sobat Opsiku sudah punya akun untuk Kulon Progo ini. Nah, cara pinjamnya ini juga karena kan di sana ada rumah-rumah namanya e-pustaka itu, Bapak Ibu sobat Opsiku silakan login lagi dengan tadi password yang sama tadi untuk bisa pinjam. Ini semua gratis nggih. Hanya mungkin tergantung dari Bapak Ibu itu masih ada memori enggak gitu ya di Nggih. HP-nya, kemudian tersambung Internet. koneksi Nggih. internet. Ya, itu jadi kalau koneksi internet mungkin bisa tadi ada solusi ya, bisa mengaksesnya yang carilah di tempat-tempat yang menyediakan secara Nggih. gratis, misalnya di perpustakaan ya. Itu tinggal Bapak Ibu nanti login tadi lah di e-pustaka tadi itu apa aja, itu ada beberapa tokoh juga di sana e-pustakanya itu, tokoh-tokoh, kemudian perpustakaan sekolah, perpustakaan dinas kami, perpustakaan kalurahan itu sudah bergabung di situ. Terus sudah jadi satu Iya. nih Bu itu. Nah, nanti kalau IKIP PGRI mau beli buku e-book juga nanti kita buatkan e-pustaka di situ, atau mungkin mau boleh ini ya. dosen-dosen mau posting di situ. Nggih, nggih. Oh, bisa. Nanti coba nanti Nggih. kerjasama nanti ada Boleh, suratnya. nggih. Kita tawarkan juga ke instansi-instansi OPD nanti ini jadi semacam repositori gitu ya Betul. di Kabupaten Kulon Progo. Itu bisa nanti kita bersama-sama membuat e-pustaka di situ. Nggih. Jadi gitu Mbak Agrin, untuk pinjamnya maksimal 3 buku, lamanya 10 hari. Lama ya, Bu? Lama itu Nggih. sudah kita mintakan Nego. dari Nggih. gitu, dari vendor. Biasanya itu Nggih. hanya 3 hari, ini bisa 10 hari. 10 hari. Jadi monggo barangkali nggak sempat baca atau membaca adalah meraih mimpi, maksudnya membaca terus ngantuk gitu ya. Jadi membaca meraih mimpi itu tadi mungkin baru baca sebentar ngantuk terus tidur belum selesai. Nah, itu dikasih waktu 10 hari itu. Oh iya. Tidak usah bingung gimana kembalikannya. Kalau sudah 10 hari dia akan kembali sendiri. Oh. Tapi ketika Bapak Ibu itu tertarik dengan bukunya sampai baru 3 hari sudah selesai nih, bisa nanti diklik secara manual. Nah, tadi Dikembalikan bawah, secara iya, manual. ada di Nggih. bawah nanti ada caranya, diklik di titik 3 itu, klik kembalikan begitu. Itu Mbak Berarti Grin. jikalau sudah 10 hari nanti sudah by system Iya. dikembalikan secara otomatis. Tidak ada denda atau berarti juga. Nah, itu tadi Bu. Lagi-lagi kan tidak ada uang yang dikeluarkan untuk yang bisa memanfaatkan layanan. Iya. Nggih. Jadi untuk sobat
opsiku ini bisa mencoba untuk mendownload aplikasi dengan nama iKulon Progo. Itu sudah berbasis aplikasi digital, di mana-mana bisa diakses. Nggih. Itu nanti bisa diakses asalkan teman-teman semuanya Sobat Kulon Progo punya HP Android, jaringan atau koneksi internet, dan yang paling penting kemauan untuk belajar terus sepanjang hayat. Dan untuk aplikasinya itu disediakan oleh Dinas Perpusda, itu sudah gratis, tidak berbayar sepeser pun, gratis nggih Bu, nggih. Jangan sampai mubazir ya, dana dari APBD. Nggih, betul. Itu Monggo sudah dimanfaatkan. sudah gratis, bisa diakses dengan baik gitu. Nggih. Ya. Jadi untuk pelayanan ini berarti sudah mencakup sampai ke disabilitas juga nggih. Iya nggih Mbak nggih. Semua masyarakat kita layani nggih, bahkan yang istilah Pak Kepala Dinas itu setengah kopling gitu ya. Jadi kami menerima siapapun yang datang gitu ya, siapapun adang ya. Ini adalah langganan kami ya yang tadi setengah kopling gitu ya. Itu tetap ya baca buku tadi, kemudian tadi capek tiduran gitulah monggo. Kadang ada juga yang nunggu ibunya di pasar gitu ya. Gitulah. Sambil menunggu tapi informasi baru juga tetap dapat gitu ya. Ilmu baru, informasi baru kita dapatkan. Mengangkat topik tentang efisiensi anggaran ya ini. Jadi Ibu tadi kan sudah sangat banyak pelayanannya yang diberikan oleh Dinas Perpusda itu. Dalam saat ini kan baru panas-panasnya efisiensi anggaran. Ini bagaimana perpustakaan kok masih bisa memberikan layanan yang optimal, dan itu tadi Bu gratis. Itu tadi gimana caranya? Dan salah satu poin plus ya mungkin Bu itu untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo di masa efisiensi anggaran ini, Sobat Opsiku, Dinas Perpusda ini masih bisa melakukan pelayanan dengan baik, optimal, dan tentunya tidak berbayar tadi. Nah, ini apakah ada program atau inovasi yang bisa menunjang selama efisiensi anggaran ini? Dan ini kan sebentar lagi mau liburan sekolah nggih. Sobat Opsiku, ini sebentar lagi liburan sekolah, udah mulai ambil rapot dan kelulusan nggih. Itu nanti apakah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo itu turut andil dalam mengisi waktu luang di liburan tersebut untuk anak-anak, mungkin atau semacam kegiatan atau inovasi-inovasi pelayanan yang mungkin tersedia yang bisa digunakan oleh para siswa mungkin dan orang tuanya juga semasa liburan, biar lebih liburan seru, inovatif, bermanfaat juga, seperti itu Bu. Monggo. Nggih Mbak Akrin. Jadi ini jadi rahasia umum gitu ya. Semua ada efisiensi, refocusing gitu ya, termasuk di dinas kami ya, akhirnya terdampak dengan itu nggih. Sehingga kalau pelayanan gratis memang ya, jadi memang kebanyakan layanan kita tidak berbiaya gitu yang di kantor gitu ya. Tapi tetap untuk yang layanan keliling itu tetap juga ada biayanya gitu ya. Juga mungkin lembur Sabtu Minggu kan kita hitung lembur ya, karena Sabtu Minggu kan ASR-nya libur gitu ya. Tapi kita ada lembur gitu ya. Nah, terkait dengan ada efisiensi ini sehingga memang kami terdampak Mbak, jelas terdampak jelas nih. Jadi seperti layanan keliling kami ya. Kalau tahun lalu itu kita bisa melayani 60 sekolah gitu ya. 60 sekolah dan tiap minggu Mbak. Jadi tiap minggu ya, tiap minggu. Rutin berarti rutin tiap minggu dilakukan gitu. Jadi satu hari itu 4 armada kita keluar semua, satu hari 3 sekolah. Satu hari 3 sekolah sehingga seminggu itu 60 sekolah. Nah, karena terdampak efisiensi tadi sehingga kami juga gimana caranya ini ya 60 ini bisa enggak, ternyata kami enggak mampu gitu ya, sehingga dengan sangat terpaksa itu kita kurangi ininya ya, jumlah titik sasarannya, kemudian juga harinya juga Mbak. Kalau dulu seminggu sekali kita bisa sowan, kita 2 minggu sekali gitu. Nah itu tapi tetap
bisa dilakukan nggih Bu, Tetap tidak bisa menghilangkan dilakukan. Ya, tidak layanan menghilangkan sama nggih. sekali. Nah, sehingga ini tadi kami opsi yang kami lakukan yang tadi papiku tadi. Nggih. Jadi kalau kemarin kami datang gitu ya, sekarang gantian dong gitu ya. Yang Nggih, sekolah yang datang iya. kan gitu kan. Kan itu juga apa ya? Bisa memilih buku sendiri gitu Betul. ya. Yang buku kami itu 56.000 loh Mbak, 56.000 itu. Kalau satu Banyak orang sekali. membaca itu kayaknya sampai itu terakhir itu kayak nggak baca deh itu habis bukunya Sampai tua gitu ya, sampai Bu. tua gitu ya. Belajar sepanjang hayat Ya, tadi nggih. ya, karena memang perpustakaan itu adalah tempat belajar sepanjang hayat Betul, gitu ya. nggih. Nah, itu jadi kita taruh pesannya adalah papiku tadi nggih, paket pinjam buku. Nah, itu nggih, itu dampaknya. Nah, kemudian juga tidak hanya berdampak di layanan kami juga berdampak di buku. Ya, nggih, jadi tahun kemarin itu anggaran untuk pengadaan buku cukup lumayan banyak gitu lah, Lah, ini karena ada refusing ini juga menurun drastis. Nah, ini sehingga kami itu apa ya? Kami ada inovasi sedekah buku istilahnya gitu ya. iya, Nggih, nggih. sedekah buku. Sedekah Jadi, buku. nggih, jadi kami bagi sobat opsiku ya itu monggo kalau punya buku yang sudah bosan membacanya gitu ya, Betul, masih layak untuk berbagi informasi dengan yang lain. Nah, sumbangkan aja ke kantor kami gitu ya. Nah, ini juga nanti bisa menambah koleksi kami atau ini juga Mbak, karena banyak sekali dari sekolah maupun kelurahan itu yang minta bantuan ke kami gitu Oh, ya. iya. Nggih. Jadi ya gitulah kita mensiasatinya dengan membuka program sedekah buku itu Iya, nggih, agar ada yang minta bantuan kita bisa memberi atau bisa juga untuk menambah koleksi kami. Betul. Nah, tahun-tahun lalu kita juga membuka donasi, open donasi pada waktu hari peringatan Korpi ya Mbak ya. Iya. Korpi. Itu sebenarnya tiap tahun kita lakukan atau udah berapa kali ya? Yang 2024 Tidak ya? 24, 25 tidak ya? 25 tidak, Bu. 24 ya. Nanti mungkin ini nggih. 24. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa terlaksana juga nggih. Seperti tahun yang lalu 24 kita open donasi melalui Korpri. Ya, tiap ASN bisa menyumbangkan buku dengan kriteria. Kami yang kekurangan ini biasanya buku anak, Mbak. Nah, Oh, iya, itu dia buku nggih. anak nggih. Nah, ini itu akan kami coba open donasi nggih. Nggih. Selain yang sedekah buku tadi nggih. Tuh nggih. Lagi ya dampaknya yang jelas ini nggih. Jadi ini ya, jadi gini nggih, karena tadi apa ya, bukunya juga yang baru cuma sedikit Nggih. gitu ya. Layanan juga keliling juga terbatas, sehingga itu juga dampaknya jumlah kunjungan. Oh, iya. Jumlah kunjungan. Nggih, jumlah kunjungan di kami nggih. Itu sangat-sangat terdampak gitu ya. Karena layanan keliling dari sekolah-sekolah itu juga kami hitung sebagai pengunjung. Nggih. Ya, pengunjung. Yang di dalam juga pengunjung. Iya, betul. Sehingga dengan berkurangnya buku berarti ya, Bu, akhirnya Iya. sedikit ya yang bisa kami perbaharui bukunya itu mungkin ya mengurangi sedikit lah kayak gitu. Nah, juga kalau tahun-tahun lalu itu kami kebetulan ada badai akan fisik sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nggih. Itu akan menambah jumlah kunjungan kami Nggih. gitu ya. Tapi ketika ini tahun ini tidak ada Tidak ada, kegiatan nggih, itu itu ya, tadi. soalnya kunjungan berkurang gitu. Iya. Nah, untuk mengatasi ini kita kerjasama nggih dengan berbagai OPD gitu ya, juga dunia swasta nggih, dunia usaha, dunia industri gitu nggih. Itu untuk mengadakan kegiatan nggih. Karena memang perpustakaan ada namanya program TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Iya. Jadi perpustakaan tidak hanya sebagai tempat pinjam buku, tapi sebagai pusat kegiatan masyarakat. Kita memfasilitasi apa sih kebutuhan masyarakat itu, Iya. keterampilan apa sih, pintar-pintar apa sih yang diperlukan. Nah, ini karena ada efisiensi, ini kami menggandeng beberapa mitra. nggih. Salah satu contohnya kita kemarin menggandeng dengan Dinas Kominfo. Nah, Nggih. kita ada melakukan pelatihan video konten. Nah, Oh, ini kan iya. sedang merupakan pelatihan yang sangat menarik, Iya, Mbak. betul. Bludak Happening ya, Bu. Iya, iya, ini benar. Ini dari kuota yang semula kami jadikan, kami agendakan itu 30. Nggih. Iya. Ratusan, Mbak. 100 iya. lebih yang daftar itu, nggih. Nggih. Sehingga ini Ketertarikan ke dunia digital ya, Bu. ya, itu mungkin sangat Sangat, bermanfaat, sangat tinggi tertarik Nggih, mereka ya, nggih, karena pas momennya juga Iya. ya era sekarang Nggih. saat ini nggih untuk Serba ini, digital, serba nggih. digital nggih. Itu kita ada pelatihan video konten ya.
konten kreator ya, Oh, kayak iya. gitu nggih. Nggih. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dinas Pertanian gitu ya. Itu melibatkan dengan KWT-KWT-nya. Nggih. Kita ada pelatihan untuk kurasi produk, pemasaran dan lain-lain. Nah, ini amanat dari program TPBIS kami gitu Nggih. nggih. Kemudian kita juga kerjasama dengan apalagi Mbak, dengan Yakult ya. Dengan Plut ya, dengan dinas koperasi dengan koperasi, dengan Plut itunya ya. Tuh nggih. Kita memfasilitasi. Jadi kita memfasilitasi masyarakat itu butuh apa atau KWT kemarin butuh kita punya produk loh. Gimana sih cara memasarkannya? Nah, itu kita kerjasama dengan dinas koperasi, dengan pertanian dan Untuk pemasaran dan sebagainya ya, Bu, untuk seperti mulai dari itu. promosi hingga pemasaran ke pembeli Pembelinya langsung. ya, mungkin ya kiat-kiat strategi pemasaran, Betul, nggih. kemudian pengemasan produknya seperti apa, itu ya. Nah, itu contoh-contoh yang gimana kami tetap bisa memberikan pelayanan. Ada amanat TPBIS tadi juga untuk ini meraih pengunjung gitu ya, pengunjung ya, seperti itu, Mbak. Itu nggih. Ya, jadi gini Bu, ini kan sudah banyak dampaknya nggih Bu ya. Itu terkait dengan ini kan sebentar lagi ya saya kan juga punya adik nggih Bu ya, saya punya adik. Saya juga bingung ini selama liburan ini mau saya ajak kemana gitu ya adik-adik ya, mungkin sobat opsiku juga kebingungan ini selama liburan sekolah itu mau ajak adiknya, teman-temannya, mau diskusi atau sekedar rekreasi lah. Jadi tempat rekreasi itu tidak hanya melulu tentang wisata. Jadi untuk ke perpustakaan itu juga salah satu wahana untuk kita rekreasi, merefresh pikiran gitu. Dengan fasilitas yang memadai, yang bagus, yang itu tadi ruangannya adem, ber-AC ya. Itu nanti mungkin bisa untuk destinasi wisata yang edukatif untuk sobat opsiku di Kulon Progo. Itu jadi nanti ketika liburan sekolah, apakah di perpustakaan daerah ini ada agenda atau mungkin kegiatan yang bisa untuk dihadiri masyarakat sobat opsiku ini? Pas sekali ya Mbak Agrin ya. Ini kita ada mau liburan ya. Nah, ini kita ada program namanya liburan seru gitu ya. Program ini sudah jalan 2 kali ini ya. Tahun berapa yang pertama ya Mbak Maya ya? 24 apa ya? 24 kayaknya kalau salah. 25 kemarin libur ya? 3 tahun. Sudah 3 tahun ini Sudah ya. 3 tahun ini ya. Ini agenda rutin kami sebenarnya. Jadi tadi ya bahwa kita itu gimana sih orang agar senang datang ke perpustakaan gitu ya. Tertarik dulu ya. Tertarik, kemudian nanti nyaman, datang kenal dulu lah, gitu. Sebab berita patah nggak kenal nggak sayang, nah itu ya. Kenal dulu ke perpustakaan. Maka nanti ada rasa sayang. Gitu. Kemudian pengen baca buku, sehingga tertarik membaca buku kan gitu ya. Apalagi di sana sekarang itu kan minat bacanya sangat turun ya Mbak ya, sangat turun sekali. Kita paham lah, orang tuanya juga baca juga susah gitu ya. Sekarang itu lebih suka baca WA, gitu ya, baca HP, baca WA, dan juga maca tanggane gitu lah Mbak. Itu sudah pasti Bu, maca tanggane itu. Itu nggih. Nah, ini ya kiat-kiatnya adalah ini ya. Jadi kita mencoba lah balik lagi lah kita baca buku gitu, yang enggak baca buku itu kan enggak ada kalau kayak HP itu ada radiasinya ya. Nah, kalau baca buku kan paling radiasinya apa ya Mbak ya? Ngantuk gitu ya. Ngantuk itu tadi Bu. Ya, tapi kan nggak membahayakan mata gitu ya. Nah ini jadi kita ada program yang namanya liburan seru. Nah ini untuk semua kalangan Mbak, untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan ya. Kalangan anak sekolah ini maksudnya gitu, karena liburan seru ya gitu. Liburan sekolah jadi liburan seru gitu ya. Nah, ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pameran buku ya. Pameran buku kita menggandeng PPJ ya. Paguyuban Penerbit Jogja. Itu rutin udah. Ini kali yang ketiga apa ya Bu Maya ya? Kali ketiga ya, itu mengadakan bursa buku di tempat kita. Monggo silahkan datang, itu sejak tanggal 26 Juni
sampai 12 Juli. Ya. Sebentar lagi berarti Ya, sebentar lagi nggih. Jam 9 sampai jam 9 malam lagi Oh, itu sampai ya. malam. Jam 9 ki jam 21 ya. Iya, jam 21. Ya sampai malam Mbak, sampai malam itu ya. Oke. Nanti tempatnya di depan, ya. Jadi ada tenda. Nanti tengok aja lah kalau lewat jalan Sudirman Oke, gitu ya. iya. Nanti akan kelihatan gitu ya. Ini buku-bukunya murah, buku-bukunya berkualitas dan Iya. juga murah. Karena memang tidak ada pajak ya. Mungkin ya tidak Iya, ada artinya kan pajak tempat tidak ya. Betul. Itu ya itu jadi sehingga harganya bisa lebih murah gitu ya dibanding di toko buku gitu Betul. ya. Dan jaraknya tidak jauh gitu ya. Nggih. Nggak perlu ke Jogja gitu Iya, ya. Gitu, macet-macet, panas-panas Macet-macet, gitu ya. nggih. Nah, kemudian juga ini ada pelatihan video konten. Nggih. Ya, kita kerjasama dengan Dinas Kominfo lagi itu dengan IP ya Mbak ya, IP, iya. dengan IP Ikatan Pustakawan Pustakawan Indonesia, dengan GPMP. GPMP, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Baca. Nah, itu kita kolaborasi dengan PPJ tadi. Nggih. Ini mengagendakan yang liburan seru tadi nggih. Itu dengan ada juga dengan PDAM. Nah, itu nggih. Sehingga terselenggaranya liburan seru ini tadi nggih ada pelatihan video konten itu untuk anak SMA. Oh, anak SMA nggih sembari berlibur Nggih, gitu betul. ya. Ada dapat ilmu gratis Nah. gitu kan. Nah, itu nggih. Kemudian ada lomba mewarnai. Oh iya. Lomba menggambar Oke. gitu ya untuk anak-anak SD, anak TK gitu ya. Kemudian ada juga pelatihan ekoprint. Ekoprint, Tadi batik, ekoprint iya. ya. Nggih, ada ekoprint. Kemudian ada life skill, pelatihan life skill untuk anak SD. Ini nanti anak-anak akan diajari cara melipat baju ya. Nggih, melipat baju, kaos kaki, handuk dan lain-lainnya itu ya. Yang pokoknya yang di rumah itu Di rumah Bu, nggih. ya, Sehari-hari. sehari-hari nggih. Itu karena selama ini kayaknya anak-anak kita kurang pembekalan Betul, seperti Bu, itu betul. deh, ya toh. Saya punya anak itu kalau ambil buku baju itu ya ambil set gitu aja gitu, melipat ya gitulah. Nggih. Nah, ini momen ini ya bisa dimanfaatkan lah untuk belajar gitu ya. Kadang orang tua saya juga gimana sih caranya kalau agak rapi gitu. Nggih. Kalau lihat itu kan bisa hampir sama gitu ya Nggih. ukurannya Iya. gitu ya, sehingga terlihat ketika disimpan di almari itu rapi, Rapi, gitu ya. nggih. Nah itu nggih. Kemudian selain itu ada juga kegiatan bercerita, layanan bercerita, nggih, layanan bercerita tiap hari ya, selama tiap hari itu nanti di ruang anak ya, di ruang anak nanti ada layanan bercerita, nggih. Nanti kalau memungkinkan dilanjutkan dengan Bukis Flag kalau mungkin nggih karena sudah agendanya sudah banyak. Iya, betul. Itu nggih, yang jelas layanan bercerita. Juga di tanggal 29 itu nanti ada agenda. Jadi Dinas Perpustakaan itu kerjasama dengan sebuah kampus ya, kampus swasta yang ada di Jogja yaitu STIMIK El Rahma nanti akan mengadakan pelatihan Canva dari pesertanya ibu-ibu guru TK. Oh, Jadi oke. kami memanfaatkan dari LPPM-nya STIMIK El Rahma. Insya Allah nanti di 29 ini. Ya. Juni ini nggih Bu. Iya. Juni Iya, ya, Juni. itu yang nggih 20 kita mulai di 26 besar bursa buku, 29 ada pelatihan Canva, selanjutnya ini nanti ya ada lomba-lomba tadi lomba. ekoprint, Nggih pelatihan Sama pelatihan Video konten. video konten tadi, nggih. ya, nggih itu. Berarti ini full kegiatan ya Bu. Jadi sobat opsiku ini jangan kalian pada kebingungan. Ini sudah ada referensi. Ini untuk kalian berlibur di mana sih? Jadi nggak usah kebingungan. Di sini tempatnya juga sudah nyaman, kegiatannya juga edukatif dan pastinya informasinya juga bermanfaat. Nggih, seperti itu nggih Bu. Nggih. Lagi-lagi kita kan sebagai pelayan masyarakat nggih Bu di sini. Itu harus tetap memberikan pelayanan yang optimal, entah itu dari segi tempat, entah itu dari fasilitas yang disediakan, hingga nanti ke pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh sobat opsiku ini, nggih. Jadi dengan adanya efisiensi anggaran ini tidak menyurutkan semangat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Di perpustakaan daerah ini masih terus digencarkan kegiatan walaupun tadi efisiensi anggaran, tapi kegiatan itu masih full
full kegiatan, bisa dimanfaatkan, bisa jadi wahana rekreasi, jadi inovasi gitu. Nanti ketika kita membaca buku nanti ya itu tadi Bu, ada mimpi tadi, tapi mimpi yang baik ya, jangan yang tidur itu tadi. Jadi mimpi mungkin nanti dapat inspirasi dari bukunya tersebut, dari informasi seperti yang pelatihan video konten itu tadi, nanti mungkin outputnya bisa menjadi produk yang bisa menjadi cuan ya, itu tadi. Jadi ini kedepannya mungkin ada semacam kita ingin apa ya Bu namanya, langkah atau terobosan yang mungkin kita bisa lakukan untuk kedepannya dari perpustakaan Kabupaten Kulon Progo, Perpusda itu tadi, untuk kedepannya kita bisa lebih inovasi lagi. Jadi namanya tadi pelayan masyarakat itu tadi kan, keinginan masyarakat itu terus ada nggak? Ya, permintaan ini betul. lagi. Sudah dikasih ini, ini Minta masih lagi kurang. ya. Seperti Ya. contohnya jam pelayanan itu tadi nggak Bu? Mungkin kalau saya pribadi juga mungkin jam pelayanannya sampai malam dong Bu, gitu ya mungkin. Tapi mungkin ya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya Bu. Itu mungkin kedepannya ada harapan apa Bu yang bisa dikapkan jadi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Gini Mbak Agrin, jadi permintaan itu memang banyak gitu ya. Bu, pokoknya saya malam sih, Sabtu Minggu kok cuma jam 1 gitu ya, sampai malam gitu ya. Bahkan ada yang ini, saya jagakan, saya mau gitu. Sebagai relawan untuk menjaga ya. Tapi kami kan ya gitulah gitu ya. Jadi coba nanti ke depannya harapan kami itu ya seperti mungkin yang di PAD itu kan ada outsourcing ya yang melayani gitu ya, kami diperbolehkan ya itulah dibagi sip gitu, mungkin kalau memang ada anggaran ke depannya itu harapan kami kan ada outsourcing ya, bisa bantu untuk pelayanan sampai kayak di kota itu sampai jam 9 atau 10 gitu ya Mbak ya. Sampai itu, jam 9 Bu gitu ya. Nah itu nggih. Atau mungkin kalau tidak ya mungkin layanan wifi lah gitu ya. Layanan wifi aja ya mungkin itu kan enggak perlu dijaga, mungkin ada satpam di kamar kami ya. Ada penjaga malam, nah itu mungkin bisa ya di luar, itu mungkin layanan wifi mungkin sampai jam 9 bisa ya. Mungkin kita tinggal nambahi apa ya, meja kursi gitu ya, di area di luar gitu, mungkin itu bisa kita lakukan ke depannya ya untuk menambah jam layanan tadi ya. Tapi rata-rata yang dibutuhkan itu memang wifi Mbak, banyak sekali ya wifi di tempat kami ya, karena memang tadi ya sejalan dengan program TPBIS, artinya nggak cuma layanan, kita nggak cuma baca buku gitu ya, tapi berbagai kegiatan perpustakaan sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat, tempat berkegiatan bagi masyarakat. Nah itu Nah kemudian ini Mbak ya yang sempat kami prihatinkan tadi ya, seperti yang telah kami singgung tadi minat baca yang turun drastis. Nah ini padahal yang namanya baca itu kan gerbang dunia gitu ya. Betul. Menjadi mimpi tadi Bu. Tadi ya. Slogan kami adalah dari membaca menjadi karya itu ya. Nah ini kan memang awal dari membaca. Bahkan umat Muslim pun awal suratnya aja Iqra gitu ya, gitu dengan bacalah. Nah, nah ini membaca ini kan mestinya juga diawali dari sejak kecil gitu ya, ditanamkan sejak kecil gitu ya. Nah ini mimpi kami itu kami bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan gitu ya. Untuk anak-anak itu diwajibkan membaca gitu ya, diwajibkan membaca sebagai salah satu prasyarat kelulusan gitu ya. Jadi ini nanti coba kami sounding ke Dinas Pendidikan apakah ini bisa dilakukan gitu ya, untuk tadi terobosan tadi misalnya untuk SD gitu ya, lulus SD harus tuntas baca buku 20 misalnya. SMP harus tuntas baca buku 30. Nah, ini mungkin bisa juga bukunya dari digital gitu ya, yang bisa diakses dari manapun gitu ya. Atau juga buku yang manual. Tidak kalau di kabupaten kota yang lain itu ada perdanya itu Mbak ya, baca itu sehingga ini tadi ya
bahwa ada dua yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama mungkin tadi ya, membuat orang tertarik gitu ya. Oke. Tertarik, senang dulu sih ke perpustakaan, terus nanti bisa diharapkan bisa sering baca buku. Yang kedua, oh ini harus dipaksa gitu ya. Paksa. Terpaksa ini jadi terbiasa, menjadi terbiasa. Bu. Nggih, Iya. betul. Jadi Awalnya itu ya. begitu. Awalnya terpaksa, lama-lama menjadi cinta, Iya. menjadi biasa itu ya. Nah, itu nggih harapan kami seperti itu nggih. Jadi ada syarat kelulusan, baca buku, juga aja gerakan membaca di masyarakat itu ya. Di kelurahan-kelurahan mungkin ada apa ya, perdes atau perkel sekarang itu ya, Nggih, kelurahan perkel, ya, nggih, kelurahan. kelurahan ya itu. Ya mungkin ada jam-jam masyarakat gitu ya. Mungkin malam gitu ya, ketika suasana sudah kita istirahat, Nggih. mungkin ya kalau habis maghrib mungkin teman-teman muslim baca Quran gitu ya. Mungkin habis isya gitu ya, ada Iya. baca 15 menit seperti itu. Nggih. Itu mimpi kami itu, sehingga ini tadi membaca itu merupakan budaya gitu. Budaya yang rutin dilaksanakan, manfaatnya cukup besar gitu ya, untuk nambah pengetahuan, bisa tadi dari membaca menjadi karya Betul, gitu, nggih. bisa menangguk cuan kan gitu. Seperti itu harapan kami, seperti itu, menjadi masyarakat yang gemar membaca, yang berbudaya. Insya Allah nanti kan menjadi masyarakat yang sejahtera, seperti Amin. itu. Jadi itu tadi Sobat Opsiku, banyak harapan-harapan yang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo lakukan ya, harapan semacam kayak bebas pustaka atau iya. gitu, bisa ya Bu? Iya, bisa. Jadi Iya, untuk syarat iya. bebas pustaka mungkin iya. harus siswa itu harus membaca minimal 10 eksemplar buku iya. nggih, untuk tanda kelulusan mungkin seperti Nggih. itu. Untuk meningkatkan kegemaran membaca ya. di masyarakat. Nggih. Juga nanti agar untuk melindungi buku kami gitu ya, Nggih. yang dipinjam di sekolah-sekolah itu kan ya, sebagai syarat kelulusan mungkin tadi yang bebas pustaka tadi nggih, sehingga karena apa ya, buku itu kan aset gitu ya, Ya, Mbak, betul. yang perlu dilindungi kan Betul. gitu ya. Nah, nggih, dengan kami keluarkan buku bebas pustaka ketika nanti memang sudah mengembalikan sebagai salah satu prasyarat kelulusan. Nah, itu kan buku kita juga terlindungi seperti Betul. itu. Nggih. Jadi tetap terjaga walaupun setiap hari dimanfaatkan Ya, nggih, Bu, ya. nggih. Informasinya terjaga, fisiknya juga terjaga. Terjaga, Ya itu tadi Bu. Jadi perpustakaan itu kita bikin menarik, penuh inovasi. Tresno Jalaran Seko Seko Kulino. Kulino, iya, Betul Bu, betul. nggih. Itu tadi Sobat Opsiku. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Ibu DRA Mariati Iya, sama-sama, selaku Agrin. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Kemudian Ibu Nurul Fahmayanti SIP selaku Pustakawan Madya nggih. Itu terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Di sela-sela kesibukannya nih Bu, nggih. Jadi dan tentunya ilmu yang telah diberikan, informasi yang telah disampaikan ini pastinya berharga, bermanfaat buat kami semua. Harapan kami seperti itu. Nggih. Dan jangan lupa Sobat Opsiku, Sobat Kulon Progo dan Sobat Literasi nggih Bu. Iya. Sobat Literasi jangan lupa agendakan liburan kalian, liburan teman-teman, boleh anak-anak, orang tua langsung datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Perpustakaan daerah nggih Bu. Yeah. Itu bisa untuk diagendakan selama liburan sekolah. Banyak banget kegiatan yang menarik, inovatif, dan tentunya informasinya juga valid nggih Bu. Valid, Iya. iya. Nanti untuk informasinya terkait timeline kegiatan nanti bisa diakses di Website. Di Website di IG juga. Oh, di Instagram. Sosmednya ada. Sosmednya Instagram ada, di sosmed ada. Dispusip atau Ya. Instagramnya? Iya. perpustakaan. Oke. Teman-teman bisa akses informasinya di website Dinas Dispusip ya. Dispusip, gitu. Iya, dispusip. di website Dispusip dan maupun di media sosialnya di Instagram nggih. Di Nah, Facebook ada. di Facebook juga ada nggih. Itu nanti bisa diikuti terus kegiatannya besok tanggal
26 sudah mulai nggih Bu Ya, agendanya betul, ya. liburan seru tadi, judulnya liburan seru untuk menunjang anak-anak, adik-adik, teman-teman semua mengisi liburan yang pastinya seru dan edukatif. Sampailah kita ke sesi dan penghujung acara ini. Sampai jumpa dan terima kasih Ibu Sama-sama, Mbak Ibu Agri. DRA Mariati dan Ibu Maya, nggih. Bu Maya telah meluangkan waktu, dan sampai jumpa lagi di podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.